Ketahui ilmu pula, hai talib, hai orang yang menuntut ilmu. Ini halaman 65 lah ya, kalau pindah ada ingatan halamannya, halaman 65. Ketahui ilmu pula, hai talib, hai orang yang menuntut ilmu, bahwa bagi hamba Allah itu pada hak segala makhluk 3 perkara. Jadi kalau kita bergelar hamba Allah, jadi hak segala makhluk itu 3 perkara. Pertama, seperti malaikat, yaitu mereka yang berbuat kebaikan kepada makhluk dan kasih sayang akan mereka itu, dan memasukkan kesukaan di dalam hati mereka itu. Dan jadi kalau kita hak kita nih terhadap makhluk, nah apa kita, nah jadi tugas kita itu diumpamakan seperti malaikat. Malaikat itu apa tugas dia? Nah berbuat baik aja malaikat tak. Kada benang kada berbuat baik, maka Allah bila Allah menyuruh sujud, sujud aja malaikat tak. Sampai hari kiamat, kecuali dia stop sujudnya gitu. Jadi malaikat ini, kita ini maksudnya menuruti kayak gawiannya malaikat, berbuat baik itu saja. Malaikat itu mereka yang berbuat kebaikan kepada makhluk. Nah, jadi malaikat yang kita percayai ini adalah malaikat tugasnya adalah berbuat baik kepada makhluk. Kita apa? Nah kita juga. Nah kita terhadap hamba Allah, jadi orang yang haknya segala makhluk itu tadi 3 perkara. Kalau orang yang mengaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi pertamanya seperti kayak malaikat. Nah kalau kayak malaikat itu, yang digali malaikat itu apa? Kebaikan, menyemangkan orang, ya lah. Artinya orang senang. Jadi malaikat ini seperti orang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, malaikat menghalarkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Itu keuntungannya. Artinya berbuat baik sih deh. Bahkan ikan yang di lautan memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Malaikat sudah menghalarkan sayapnya. Kenapa? Karena senang, suka, gembira terhadap gawian si makhluk untuk menuntut ilmu. Nah itu boleh. Dan bahkan malaikatnya bilanya membawakan, cara bahasa itu pahala. Nah, jadi semua tugas-tugas malaikat itu, ada yang malaikat itu membawa amal kita setiap hari dibawanya. Itu namanya malaikatul hafazah. Nah, malaikat yang doang bawa amal ibadah kita setiap hari dibawa. Kemana membawa itu? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui langit-langit. Nah, jadi langit pertama, kedua dibawanya. Nah, maka jauh lah. Nah, jauh benar langit Pak. Kalau nunggu barakan, hanya 7 lapis langit. Jadi langit pertama, kedua, ada orang jaga masing-masing. Gitu. Jadi ya Allah Ta'ala itu di atas kah? Nah Allah Ta'ala itu di mana-mana ada kita, disitulah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana aja tak? Nah jadi kalau bang misalnya si A, dia kayak 7 mendapat. Nah bahkan dekatnya Allah itu, nah jauh barat butuh rawangan parak lah. Parak lagi itu kan, innahu qaribun, sesungguhnya Allah itu qarib, hampir
mengingat Allah. Kalau kita itu meyakini ini buah nih ya nang, cara ibarat bahasa itu gawian kalau kada senang. Kenapa? Karena zikirnya orang ingat lawan Allah Ta'ala nya kurang. Kalau orang senantiasa dirinya ingat kepada Allah, apa yang dijauhinya disesuaikannya dengan perintah Allah, dijauhinya apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena Allah dekat. Kita hendak maksiat, lalu kita pikir Allah melihat, Allah mendengar. Jadi kalau aku berbuat maksiat supan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu nang disebut ingat tadi. Cara bahasa kita ini nang kayak kita ini ingat benar. Nah lalu apa? Lalu hendak maksiat ini lupa lawan Allah, lalu maksiat dikiranya ada di manusianya. Nah dikira ada di itulah apa? Merasa Tuhannya ada di, iyalah. Nah tapi kalau merasa Allah nang melihat, Allah nang memandang, apa nang kita gawi itu menunjukkan gawian nang baik. Nah lalu kita ini terhadap makhluk Allah itu seperti malaikat, yaitu mereka yang berbuat kebaikan kepada makhluk dan kasih sayang akan mereka itu. Malaikat nih kasih sayang kepada makhluk dan memasukkan kesukaan di dalam hati mereka itu makhluk. Dan jadi kita bang, nah kalau kita berbuat kebaikan kepada makhluk dan sampai-sampai kita itu perkara diri kita itu kasih sayang akan mereka itu makhluk dan kita juga memasukkan kesukaan di dalam hati mereka itu makhluk, kayak itu juga kita. Begitu kita hadir orang tadi senang, dan juga amun pian lah, pian perampok ngapa-ngapa ah. Begitu kita lalu sudah orang pinamuar melihat. Kenapa? Karena gawian kita. Tapi kalau kitanya bagus, baik lawan orang, kada ada maan orang, kada ada apa orang, kita mengambil hak orang kada, apa orang kada kita tadi. Nah lalu kita bangsol, cara bahasa orang tuh bangsol, artinya lalu kah, apakah orang gembira melihat. Nah, kada sedih, ya lah. Nah, tapi kalau kitanya begitu bangsol, orang kada katuju, sedih melihat, ya lah. Nah, itu ada tuh, artinya kesalahan kita. Nah, jadi seperti kehadiran malaikat begitu juga. Nah, jadi malaikat ini nang dihadirinya nang baik-baik aja deh. Artinya malaikat menghalarkan sayap, bagus-bagus. Malaikat itu karena membawakan rahmat. Yalah. Nah jadi itu nang dimaksud dengan perkara yang pertama. Nah jadi kita wajib mengetahui bahwa orang yang menuntut ilmu bagi hamba Allah itu pada hak segala makhluknya 3 perkara tadi. Kita kan bergelar hamba Allah. Lalu hamba Allah ini, nah pada hak segala makhluknya itu kita nih hak kita kepada makhluk. Nah, artinya nang kita anuakan gesan makhluk ini ngapa? Lalu pertama seperti malaikat. Nah apa? Malaikat berbuat baik kepada makhluk. Kita berbuat baik juga kepada makhluk. Artinya jangan sampai kitanya ma'anu makhluk. Nah, jadi kalau kita nama anu makhluk, maka kitanya begitu bangsal orang ada ketujuh. Nah, amun kitanya baik, atau si anu jurang, himung orang datang. Nah, amun si anu jurang datang, oh mas sadih sudah. Nah, itu ngarannya berarti kada seperti malaikat. Dan kasih sayang akan mereka itu. Nah, jadi 3 posisinya. Nah, berbuat baik
Yang pertama ini berbuat baik kepada makhluk. Yang kedua kasih sayang kepada makhluk. Yang ketiga memasukkan kesukaan di dalam hati. Ketika kita bangsul, orang suka, orang senang. Nah ini nangalih lah. Nah, ada ini begitu bangsul kita, orang muaran bertaat. Nah apa orang nyambeti nyambeti orang gawian, maka orang bila datang itu muar melihat, iyalah. Amun itu datang senangnya orang, nah begitu juga kita rasakan. Keluarga yang baik misalnya nih datang sini rumah himong beritaan, itu kalau. Tapi kalau keluarga sedikit datang duit, ya timbul orang muar datang itu juga minta duit bandara yang umpama lah. Nah, jadi artinya apa? Nah, kita ini jaga diri kita seorang supaya orang itu senang. Nah, jadi makhluk yang kita sayangi, nah itu dah. Lalu kita termasuk orang yang pertama tadi, perkara pertama. Yang kedua, seperti binatang, yaitu mereka yang tiada berbuat kebaikan. Nah, jadi kalau yang kedua ini seperti binatang, ada tadi seperti malaikat. Nah, yang bagus tuh seperti malaikat lah. Ada seperti binatang nih kayak apa? Yaitu mereka yang tiada berbuat kebaikan kepada makhluk dan tiada berbuat kejahatan akan dia. Kada berbuat baik kepada makhluk, cuma inya kada berbuat jahat juga kepada makhluk. Itu binatang ini dua aja nih. Yang seperti binatang ini kada berbuat baik kepada makhluk. Nah, kemudian yang keduanya apa? Nang kayak binatang tak, artinya kada berbuat kejahatan. Makhluk orang kada inilah berbuat baik kada, ini tengah-tengah ini ngalih bener lah, ngalih bang hitungannya lah. Kebaikan kada, nah berbuat jahat kada, ya tengah-tengah. Untung gue pulang lah tengah-tengah jendaknya. Nah ini apa? Orang yang kedua. Nah, jadi orang yang kedua diumpamakan seperti binatang, yaitu mereka yang tiada berbuat kebaikan kepada makhluk. Kada pernahnya berbuat baik kepada makhluk. Cakap ibarat orang pengantinan, orang kematian, jangan turun, kada berbuat baik bang tadi. Berenai hajanya. Gak ada tahu-tahu lah bahasa kita wah inilah. Kada tahu-tahu orangnya. Nah, cuman tiadanya berbuat kejahatan kada juga. Nah, cuman cakap bahasa lawan orang tuh ada tahu-tahunya. Nah, kayak binatang tuh pian pikiran hanya, nah kada tahu-tahu mau hanya urusan ini aja seorangan deh. Nah, itu urusan ini aja, kayak binatang tuh urusannya. Nah, itu yang kedua. Adapun yang ketiga seperti kalak dan ular. Nah, jadi kalau kalak dan ular dan segala binatang yang buas, yaitu mereka yang berbuat kejahatan akan makhluk dan tiada diharap akan kebaikannya kepada makhluk, maka jikalau tiada kuasa engkau jadikan dirimu itu seperti malaikat itu, maka jadikan dirimu itu seperti binatang itu aja. Dan jangan engkau turut kepada martabat kalak dan ular. Nah, jadi martabat nang bagus ini ya nomor 2 barang. Ada kawa kayak malaikat kita lah. Ada kawa misalnya kan kalau malaikat ini 3 posisinya. Berbuat baik. Nah, cara bahasa orang tuh beramal beribadah. Yalah. Nah, nang keduanya itu apa? Kada salah lawan makhluk. Nah, kasih sayangnya lawan makhluk. Nang ketiga menyukakan lawan makhluk. Nah, adapun nang kedua tadi seperti binatang tadi berbuat baik kadanya lawan makhluk kada berbuat baik. Artinya punya aja diurusnya. Nah, lawan nang kedua inya tadi kada ma'anu kejahatan orang. Lawan orang harus bisa jahat. Nah, kan ini pulang untungnya lah. Tapi ini berenai aja. Artinya berbuat baik kada,
Cuman kada kejahatan kada di anunya lawan makhluk. Kada ada makhluk itu kada adanya. Nah ini yang kedua seperti binatang. Yang ketiga ular dan kala. Jadi ular dan kala segala binatang yang buas, mereka itu berbuat kejahatan akan makhluk dan tiada diharap akan kebaikan kepada makhluk. Ada pacangan baik sih lawan makhluk karena ini berbuat kejahatan. Maka jikalau tiada kuasa engkau, jadikan dirimu itu seperti malaikat, kada kawa kita menjadikan diri seperti malaikat, maka jadikan dirimu itu seperti binatang. Itu jangan engkau turun kepada martabat kala dan ular. Ini 3 pulang macamnya lah. Ada semalam 5 lah. Jadi jangan hendak jadi nang kalima. Sama hadis Nabi, kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban fala takun khamisan. Nah, jadikan diri kita alim, kada kawa alim muta'allim belajar. Nah, au sami'an mendengar. Tong kita mendengar lah, menggarising dengaran makin banget lagi. Au muhibban mencintai. Bade dengar kada sudah mencintai para emang ini sama sekali sudah ini. Apa ujar Nabi patahlik pala takun khamisan, maka jangan engkau jadi yang kelima patahlik maka binasa. Artinya baik para ayah. Nah, menuntut ilmu kada sudah, belajaran kada juga, mendengar kada hakon juga beda dengar. Radio pina rame orang berceramah dimatiinnya. Misalnya lah, itu kada hakon beda dengar ngaranya tak. Nah, lalu apa? Muhibban, cinta barang, mencintai orang soleh, mencintai ulama, mencintai aulia Allah, itu barang. Orang yang baik-baik dicintainya, itu barang. Lah, sekalinya muarjo menit manusia. Nah ini artinya nang kalimat. Maka ujar Nabi bila nang kalimat itu patahlik binasa lagi sudah. Ngabang tadi beda dengar kada hakon juga, mencintai orang kada hakon juga. Cinta aja kada bermodal. Ya toh kada mau juga. Kan kalau beda dengar masih ada modalnya. Iyalah nukar radio. Iyalah kalau nukar radio kan bermodal sedikit nih. Ada yang ini mencintai menyenangi, senang melihat orang nuntut ilmu, senang melihat orang jurut-jurutan ke majelis ilmu, senang. Nah, jadi itu ngarannya menyenangi nih. Melihat orang yang soleh sembahyang ke masjid, sembahyang ke langgar kemana-mana, rajin orang, kitanya hati senang. Ada ini gak ada buju itu mau ngaji apa macam-macam. Muntungnya neta, artinya mencintai kada sudah. Nah ini nang bahaya nih. Yalah, kita senang barang, kita sudah kada kawan nih. Kada kawan kita pada dengar apa senangnya barang. Senang orang berceramah, senang orang berbacaan, senang aja kita dapat kita. Yalah, ada yang ini lu banyak, kenapakah itulah? Ada kawan juga, muka hendaknya sudah. Jadi artinya jadikan diri kita kalau kada ya samian barang, beda dengar barang lah. Nah, mun pama kada kawan juga sudah, muhibban mencintai deh. Ada orang yang menuntut ilmu, cinta sidin, senang sidin melihat deh. Ketujuh benar. Ada ini kada bila ada orang bang itu aja apa malakan aja ada aja juok-juokan mengaji jangan kita yang salah menyambeti ya menyambeti itu yang salah malah urusan orang memakai kada memakai itu urusan orang. Yang pentingnya nuntut ilmu dahulu. Nah kita tahu lah. Nah, urusan orang memakai kada urusan orang. Nah, jadi jangan sampai jadikan dirimu itu seperti binatang. Tadi kada kawak lah. Nah, maka jangan engkau turun kepada martabat kala dan ular. Jangan hakon. Kabawah ini sakit benar deh.
Ngalah orang digawe berbuat jahat kepada makhluk. Nah, amun diharap kebaikan itu sudah kada perlu, artinya apa? Karena sudah ada kejahatan. Betuyuk sudah jaga bahasa orang tuh. Si A dianunya juga si B, pokoknya habis kuliling ya lah. Aurinya haji menjahati lah istilah bahasanya. Lalu begitu inya keluar orang hajiin. Kada katuju, kada senang. Nah, jadi kita ini hidup supaya disenangi orang, ya. Katuju orang. Bila kita hadir itu orang senang. Nah, gitu nang dicari lah. Ada yang ini tapi bila ini hadir ini bahagia. Ini pacangan nah gitu. Artinya orang sudah kulir lebih dahulu, ya lah. Nah, jadi jangan hendak kayak kala dan ular. Itu hikalan itu menjepitnya. Nah, ada kawat jepai-jepai. Ya lah, ular mematok. Ada kawat salah sedikit dipatuknya. Nah, itu ular. Jadi jangan sampai kita tadi menjadikan diri kita itu seperti ular dan kala. Jadi akan malaikat umpama kada kawa jadi juga lalu seperti binatang. Itu contohnya ya, diumpamakan diri kita supaya menjadi orang yang bagus. Sahdan. Nah, habis sudah tak habis yang untuk makhluk. Nah, jadi hamba Allah itu pada hak segala makhluknya itu 3 perkara haknya lah. Sahdan, sayogianya jangan engkau masgul, sibukkan pada tiap-tiap hari dan malam itu melainkan dengan suatu yang memberi manfaat bagimu di dalam akhirat. Nah, jadi bila kita ada lagi waktu, waktu di mana kita lapang, tiap-tiap hari dan malam itu melainkan dengan sesuatu yang memberi manfaat bagimu di dalam akhirat. Ini yang dicari. Nah, jadi bila ada masgul, ada kesibukan lagi nih. Nah, apa nang kita sibukkan? Nang kita sibukkan ini pada tiap-tiap hari dan malam melainkan dengan sesuatu yang memberi manfaat. Nah, apa? Bila kita ini bila aku menggawe manfaat. Nah, bila aku kasini manfaat. Nah, itu bagus kiranya. Jadi nang manfaat ini manfaat bagimu di dalam akhirat. Atau sesuatu yang memberi manfaat bagimu pada hidupmu di dalam dunia. Bisa manfaat dengan hidupmu di dalam dunia yang menolong atas akhiratmu. Artinya kalau kita ini ada masgul, ada kesibukan lagi waktu, ada masih kosong, maka sibukkanlah waktu kita itu untuk akhirat. Nah, guru tangalih untuk akhirat yang betunggal misalnya. Nah, lalu carilah pada hidupmu itu di dalam dunia cuma yang menolong atas akhirat barang. Artinya lawan dunia nih, dunia dulu. Nah, cuman hasil dunia tadi menuju akhirat. Kada langsung akhirat, ya lah. Amunnya awal langsung akhirat bagus lagi. Artinya kita sibukkan. Nah, kita sibukkan perkara kita ini dengan akhirat. Kada kawa guru langsung. Lalu kita carilah hidupanmu itu di dalam dunia ini menolong atas akhiratmu. Itu barang. Ya, jadi kita sibukkan nih diri kita. Nah, untuk apa? Akhirat. Kada kawa lalu kita sibukkan dunia cuman menolong untuk akhirat. Artinya mencari duit tapi gasan akhirat. Maka jikalau tiada kuasa engkau mendirikan akan agamamu pada berbuat ibadah serta bercampur dengan manusia, maka hendaklah engkau jauhi akan segala manusia itu seperti engkau jikalau bersunyi sendirimu niscaya kuasa mendirikan agamamu pada berbuat ibadah. Nah, di sini kalau kita hendak kada kawak nih lah. Jadi agama kita ini jikalau kada kuasa kita mendirikan agama berbuat ibadah serta bercampur dengan manusia, ini bercampur manusia jadi tangaleh
Lalu kita itu dinapa supaya hendak, maka hendaklah jauhi akan segala manusia. Nah, artinya bukan bejoh behimat nang kamu jangan parak sini, jauh ditukahan. Kitanya nang berjauh daripada manusia, artinya bagaimana di rumah. Nah, bahasa wah ini lockdown gitu. Nah, mau lockdown di rumah juga, ya kan? Nah, seperti yang kau jikalau bersunyi sendirimu, niscaya kuasa mendirikan agamamu. Bila kita bersembunyi, berenai, kawak mengerjakan ibadah kepada Allah. Nah, itu bagus. Menyendiri ngaranya lah. Nah, agamamu pada berbuat ibadah. Maka jikalau tiada kuasa akan yang demikian itu, kada kawa juga nih. Berenai dalam rumah kada kawa juga, maka hendaklah engkau tidur. Disuruh guring. Yaitu terlebih baik daripada duduk berhabar-habar yang tiada memberi manfaat akan agamamu. Jadi kalau ibaratnya nang bila ke sana berkumpulan jadi maksiat. Nah, ini kada bagus sudah. Jadi kalau misalnya berkumpulan itu ada manfaatnya, nah itu bagus saja. Namunnya kada ada manfaatnya, nah menyebabkan itu maksiat, baik dibawa guring, ya, dibawa guring aja, kada ada manfaat. Nah, jadi duduk-duduk nambah habar tidak memberi manfaat akan agamamu atau memikirkan akan yang demikian itu, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Ujar Nabi kita, setengah daripada sebaik-baik Islam manusia itu meninggalkan sesuatu yang tiada memberi manfaat akan agamanya. Jadi ujar Nabi kita, yang sebaik-baik Islam manusia itu meninggalkan sesuatu yang tiada memberi manfaat akan agamanya. Jadi kalau kada manfaat kada usah digawe, ya kan? Ini supaya memberi manfaat kepada agama seorang, bah. Nah, kita berpegang dengan agama Islam, lalu kita ini taslim, menyerahkan diri apa yang sudah diperintah Allah kita gawe, apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Nah, ini sudah taslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu nang bagusnya tadi ingatakan sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Artinya setengah daripada sebaik-baik Islam manusia itu meninggalkan sesuatu yang tiada memberi manfaat akan agamanya. Nah, jadi misalnya kita menggawi ngapa lah asa manfaat kah mun kada manfaat peraya kada usah digawe. Jadi ujar sini kalau kada dibawa guring aja. Jangan guring malu lo. Saya jual parai asar parai itu lain ngiranya. Itu liwatan pulang. Nah, lalu kemudian faslun fi adabil isti'dad li sairi sholawat. Ini pasal pada menyatakan adab mensediakan bagi segala sembahyang. Ulang adalah. Nah, jadi mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita, mudahan dipanjangkan Allah umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki yang banyak yang halal, dikabulkan segala hajat kita baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Zidna ilman nafi'an, 'amalan shalihan, rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.